Halo Sobat Kupas, selamat datang di Kupas SMK Negeri 10 Samarinda, kumpulan podcast anak sekolah. Saya Rian Saputra. Pada edisi kelima ini kita akan membahas tentang implementasi kurikulum merdeka dalam perwujudannya di forum grup diskusi SMK Negeri 10 Samarinda. Pada minggu ini kita kedatangan tamu hebat yang akan menemani saya berbicara tentang implementasi kurikulum merdeka dalam perwujudannya di forum grup diskusi SMK Negeri 10 Samarinda. Tamu kita adalah Ibu Nining Ekawati SPD MPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum SMK Negeri 10 Samarinda. Halo Ibu Nining, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Rian, bagaimana Rian hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Tetap semangat ya Rian Iya, ya. Bu. Ya. Oke Ibu, sebelum kita lanjut Ibu mungkin bisa diceritakan Ibu ya awal mula Ibu menjadi guru dan pada akhirnya bisa sampai detik ini Ibu, bisa sampai menjadi Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Oke. Jadi perjalanan Ibu menjadi guru, kemudian diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum ini begitu panjang ya Rian ya. Iya Bu, iya. Oke, Ibu mulai dari tahun 2005. Pada saat itu Ibu diangkat menjadi CPNS untuk mengajar bahasa Inggris. Jadi Ibu mendapatkan SK Wali Kota Samarinda, ditempatkan di SMK Negeri 10 Samarinda sebagai guru bahasa Inggris. Itu dimulai tahun 2005 ya Rian ya. Iya, Bu, benar. Kira-kira Rian itu sudah lahir belum? Belum Bu, saya lahir tuh tahun 2008. 2008 Iya, ya, 2008. Dan alhamdulillah status Ibu adalah CPNS ya. Nah, Ibu diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu mulai tahun 2015 ya. Nah ya. Tahun 2015. Jadi dari tahun 2005 sampai tahun 2015 itu Ibu masih guru bahasa Inggris ditambah dengan wali kelas waktu itu. Jadi merupakan hal yang sangat menyenangkan dan menantang ketika Ibu menjadi seorang wali kelas di tahun 2005 sampai 2015 ya Rian ya. Cukup panjang juga ya Ibu ya. Cukup panjang, tetapi menurut saya menjadi wali kelas itu adalah tugas tambahan yang sangat menyenangkan bagi Ibu. Kenapa? Karena seorang wali kelas adalah guru yang mendapat tugas yang langsung menghadapi para siswanya. Iya benar jadi, Ibu. Iya. Jadi apapun masalah siswa, Ibu harus bisa mendampingi anak wali Ibu waktu itu ya Rian ya. Kemudian tahun 2015 bertepatan sekali dengan pindahnya teman sejawat Ibu yaitu Bapak Edi Santoso, yang waktu itu beliau adalah guru bahasa Indonesia dan sekaligus sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Beliau pindah ke Jawa di Kota Blitar. Jadi mau tidak mau yang waktu itu Bapak Sukiman sebagai kepala sekolah tahun 2015 itu harus menunjuk guru yang akan menggantikan Bapak Edi Santoso sebagai wakil kepala sekolah. Dan ya mau karena Ibu adalah seorang PNS saat itu, Ibu harus menerima tugas apapun dari pimpinan yaitu kepala sekolah Ibu untuk menerima tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Dan sampai hari ini Ibu mendapatkan tugas sebagai wakil kepala sekolah. Itu perjalanan Ibu ya Nak ya, dari tahun 2015 sampai saat ini seperti itu. Oke, Iya. itu berarti cukup sulit juga ya Bu perjalanan itu. Ya dikatakan sulit ya, setiap pekerjaan itu pasti ada apa ya, tantangannya. Iya benar. Bukan kesulitan, tapi Ibu anggap sebagai sebuah tantangan. Oke. Seperti itu. Karena memang tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah ini merupakan tugas tambahan yang memang merupakan jantung sekolah ya, bidang kurikulum teori. Iya benar itu Iya. Bu, benar. Apabila seorang wakil kepala sekolah bidang kurikulum tidak bisa memberikan apa ya, semacam nuansa baru ataupun semacam semacam update baru tentang kurikulum yang ada saat ini, maka itu akan membuat sekolah yang di mana kita bekerja itu akan ketinggalan zaman sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada saat ini dan seterusnya, seperti itu Rian. Oke Bu, karena materi kita pada pagi ini tuh adalah kurikulum merdeka ya Bu. Nah, Iya.
menurut Ibu bagaimana signifikansi Bu kurikulum merdeka terhadap peserta didik? Oke. Saat ini kita masih menerapkan kurikulum merdeka ya di SMK pada khususnya ya Nak ya. Jadi kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman. Iya benar itu Bu. Kemudian yang kedua adalah kurikulum yang baik adalah kurikulum yang bisa membuat siswanya termotivasi untuk belajar dan belajar. Ya. Iya. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum yang baik adalah kurikulum yang membuat para guru itu mudah untuk mengajar. Nah, signifikansi kurikulum merdeka untuk SMK, khususnya SMK Negeri 10 Samarinda adalah kurikulum itu sendiri, kurikulum merdeka itu harus memiliki relevansi atau hubungan erat dengan industri ya Nak ya. Jadi kurikulum merdeka ini harus berbasis industri atau berbasis dunia usaha seperti itu. Kita tahu bahwa kejuruan ini harus memiliki kerjasama dengan pihak-pihak luar, terutama pihak industri, kemudian dunia usaha untuk menyelaraskan antara kurikulum yang ada di sekolah dengan kurikulum yang dibutuhkan oleh pihak industri. Pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki oleh siswa SMK itu terupdate dengan apa yang dibutuhkan oleh pihak industri semacam itu. Jadi signifikansinya kurikulum merdeka ini itu sudah sangat link and match dengan pihak industri. Jadi sudah ada relate, ada hubungan yang erat dengan pihak industri yang selama ini sudah melakukan kerjasama dengan SMK Negeri 10 Samarinda. Jadi SMK Negeri 10 Samarinda ini sudah bisa mengadakan kerjasama dengan beberapa industri yang ada di Samarinda khususnya dan di luar daerah Samarinda. Ada di Balikpapan ya. Kemudian ada di beberapa tempat yang ada di Kalimantan Timur. Jadi ini kebetulan sekali Rian ya, SMK Negeri 10 Samarinda ini juga memiliki program SMK Pusat Keunggulan yang sangat relevansinya itu sangat erat sekali dengan kurikulum merdeka, di mana link and match dengan pihak industri itu sangat-sangat betul-betul diperlukan oleh SMK Negeri 10 Samarinda seperti itu. Apakah kurikulum yang sudah kita terapkan ini sudah memiliki relevansi yang erat dengan pihak industri atau belum? Seperti itu. Oke, Bu. Kan kita ini kan masuk ke kurikulum merdeka kan baru-baru aja ini Bu. Nah berarti kan kita bagi peserta didik itu kan butuh penyesuaian. Nah itu menurut Ibu tuh bagaimana Ibu penyesuaian peserta didik terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka ini Bu? Iya, Rian tahu dan mungkin para siswa SMK Negeri 10 Samarinda juga sudah familiar atau kenal dengan slogan atau simbol dari SMK Negeri 10 Samarinda. Sudah kenal belum? Yaitu kreatif, inovatif dan berkarakter. Oke. Betul kan? Ya benar Bu. Itulah Rian, kenapa SMK Negeri 10 Samarinda memiliki slogan tersebut, supaya para siswa SMK Negeri 10 Samarinda itu bisa menerapkan atau bisa menyesuaikan dirinya dengan pelaksanaan atau penerapan kurikulum merdeka itu sendiri. Oke. Ya. Jadi dari slogan inilah kita akan bergerak, kita akan melaksanakan visi dan misi SMK Negeri 10 Samarinda, menjadikan siswa SMK Negeri 10 Samarinda yang kreatif, inovatif dan juga berkarakter. Seperti itu. Ditambah lagi dengan yang menjadi tujuan dari kurikulum merdeka itu apa Rian? Coba. Tujuannya ya Bu? Iya. Untuk mencetak apa? Untuk mencetak yang pertama tentunya kan beriman dan bertakwa. Iya. Nah, dan yang kedua itu pasti menciptakan lulusan tuh yang mandiri. Tuh. Baru tuh apalagi ya, yang bergotong royong. Tuh. Berkebinaan global. Good. Apalagi ya, dua lagi tuh. Iya. Apa? Kreatif dan juga kira-kira apa? Bernalar. Iya. Ya, itu, nah, itulah tujuan kurikulum merdeka, yaitu mencetak profil pelajar Pancasila. Yang ada 6 unsur ya di iya, dalamnya. benar, Bu. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa. Beriman, bertakwa dan
berakhlak Berakhlak mulia. mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar Kritis. Nah, oke, kalau kita mengkaji ulang tentang profil pelajar Pancasila ini ya Rian ya, yang ingin kita ciptakan untuk generasi muda, khususnya para siswa SMK Negeri 10 Samarinda, mungkin kalau kita mengkaji ulangnya dengan jiwa Pancasila sebagai dasar negara kita, sebagai pandangan kehidupan kita, mungkin belum secara menyeluruh bisa menjiwai jiwa Pancasila. Tapi kita upayakanlah profil pelajar Pancasila ini akan mencerminkan bagaimana generasi muda kita ke depannya akan menjadi jiwa-jiwa yang Pancasilais, yang memiliki pandangan hidup berdasarkan Pancasila seperti itu. Jadi penyesuaian diri para siswa dengan kurikulum merdeka adalah bagaimana dia itu memahami, kemudian bahkan mampu menerapkan dan mengamalkan yang menjadi profil pelajar Pancasila yang tadi disebutkan oleh Rian ya. Oke, Ibu. Nah, Ibu, apa saja kendala yang Ibu alami selama ini untuk pelaksanaan kurikulum merdeka ini, Bu? Kalau segala sesuatu pasti ada kendalanya ya. Apalagi memulai sesuatu yang baru di kurikulum merdeka ini mungkin banyak. Tapi kalau menurut Ibu sih kendala yang kita hadapi itu tidak terlalu signifikan. Maksudnya alhamdulillah di SMK Negeri 10 Samarinda ini banyak sekali sudah atau yang namanya sarana prasarana untuk melaksanakan kurikulum merdeka itu betul-betul sudah tersedia. Ya. Misalnya penggunaan IT yang memang itu mungkin dilaksanakan di Kurikulum Merdeka itu SMK Negeri 10 Samarinda itu sudah memiliki semua ya. Di semua workshop atau di tempat praktek atau ruang praktek masing-masing jurusan semuanya sudah tersedia lengkap seperti itu. Dan alhamdulillah SMK Negeri 10 Samarinda memiliki ruang podcast yang memang betul-betul bagus ya menurut saya ya. Iya benar ya, Bu. Alhamdulillah Ibu diundang di sini. Itu juga ini salah satu dari keberhasilan pelaksanaan kurikulum merdeka di SMK Negeri 10 Samarinda gitu. Mungkin nanti kalau teman-teman Kupas mau bertandang ke SMK Negeri 10 Samarinda, silahkan di tempat atau di ruang praktek masing-masing prodi maupun jurusan itu semuanya sudah lengkap di sana. Di TKR itu bagaimana alat-alat praktek maupun bahan prakteknya itu sudah lengkap sekali. Kemudian di TBKR teknik bodi kendaraan ringan juga di sana juga lengkap sekali. Kemudian ada prodi AKL, prodi BDPAN dan prodi TKJ. Nah ini podcast ini nampaknya ini adalah hasil dari kerja dari Bapak Ibu guru yang ngajar di TKJ dengan para siswa TKJ ya. Iya benar itu. Bu. Nah seperti itu teknik komputer jaringan ya. Jadi Ibu bangga sekali bahwa banyak sekali dan sudah mumpuni sekali untuk alat dan bahan prakteknya yang memang itu sangat relate dengan pelaksanaan kurikulum merdeka seperti itu. Ya. Menurut Ibu nih Bu, kurikulum merdeka akan tetap dipakai atau tidak Ibu setelah pergantian Menteri Pendidikan di Kabinet Merah Putih? Iya, bilang orang ganti menteri ganti kurikulum. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau menurut Ibu apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Mukti bahwa apakah kurikulum merdeka akan lanjut atau tidak, itu pernyataan beliau adalah beliau akan mengkaji ulang. Oh, mengkaji ulang berarti itu merevisi ulang ya itu Bu? Iya, bisa jadi. Jadi mengkaji ulang itu maksudnya begini, bisa dilanjutkan, bisa tidak dilanjutkan. Oke. Bisa dilanjutkan itu dengan cara mengambil hal yang positif, hal yang baik, kelebihan-kelebihan yang ada pada kurikulum merdeka. Kemudian membuang atau menghapus hal-hal yang memang itu tidak baik yang ada di kurikulum merdeka. Jadi seperti itu. Jadi kajian dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang saat ini oleh Bapak Abdul Mukti itu, beliau masih mengkaji ulang semacam itu. Kita tunggu saja. Kurikulum apapun itu adalah tergantung pada orang yang menerapkannya. Iya benar Bu. Yang penting adalah bagaimana kualitas pendidikan itu akan kita tingkatkan. Iya. Jadi apapun kurikulumnya itu adalah
tergantung pada orang yang menggunakannya. Iya, benar, Bu. Ya. Dan yang paling kita fokuskan pada saat ini adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Itu menurut saya sih, Rian, apapun kurikulumnya seperti itu. Iya, benar, Bu. Apapun Iya. kurikulumnya yang penting kan penyampaiannya itu benar kan, Iya, Bu. betul, seperti itu. Ya. Oke, Bu. Sebelum kita akhiri ini mungkin ada kesimpulan dan kesan pesannya Ibu terhadap podcast ini mungkin, atau kesan pesannya terhadap SMK mungkin kedepannya seperti apa, itu gimana itu, Bu? Ya, yang pertama untuk podcast ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kelihatannya saya bukan yang pertama kali ya yang tampil di podcast ini. Iya. Karena sebelumnya ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, kemudian bahkan kemarin sempat mengundang Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMK Provinsi Kalimantan Timur ya, dan Iya, Dinas benar, Bu. Pendidikan, yaitu Bapak Surasa SPD MSI. Jadi saya sangat salut sekali dengan adanya podcast SMK Negeri 10 Samarinda yang menjadikan para siswanya host. Nah, itu berarti bahwa siswa SMK Negeri 10 Samarinda itu adalah siswa-siswa yang siap diterjunkan di masyarakat. Harapan Ibu ke depannya adalah untuk siswanya ya Rian ya, Iya. tetap belajar dan ingat dengan slogan SMK Negeri 10 Samarinda, yaitu kreatif, inovatif dan berkarakter. Oke, Gitu benar, ya, Ibu. Mbak, ya, Iya. seperti itu. Oke, Bu. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara, Ibu. Terima kasih, Bu, sudah memberikan pemaparan yang sangat jelas ya, Ibu, tentang mengenai implementasi kurikulum Merdeka dalam perwujudannya di forum grup diskusi SMK Negeri 10 Samarinda. Nah, mungkin apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini sangat bermanfaat ya, Ibu, bagi kita semua khususnya dalam dunia pendidikan. Saya sebagai host undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.